Allah, luar biasa. Islam itu bukan susah, sulit. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang iso bangun masjid, maka Allah ganti dengan satu istana di dalam surga. Oh, Allah itu ternyata sulit sekali. Masa mau punya istana dalam surga mesti bangun masjid? Siapa yang bisa bangun masjid? Orang kaya. Kalau begitu yang masuk surga orang kaya saja. Ternyata Allah Maha Adil. Man shalla isnatai asyarata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil laili wal lailah, fil yaumi wal lailah, sehari semalam sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Yang kaya bangun masjid. Yang membangun masjid Nurul Asri ini dengan tahfiz Qur'annya, dengan kajiannya, dengan makanannya, Masya Allah, makanan terpanjang tadilah di atas, lengkap semuanya. Ini apa nih? Lidah Pak Ustaz. Apa? Lidah. Ini apa nih? Ini gudeg Pak Ustaz. Hah? Peka itu gudeg. Oh, luar biasa. Siapa itu? Orang-orang kaya. Orang kaya ini yang membangun ini. Lalu kami yang miskin susah iki piye Pak Ustaz? Orang iso mlebu nang surga. Gimana saya? Tenang. Kau cukup sholat 12 rakaat, kau pun juga bisa masuk surga. Orang kaya masuk surga, orang miskin pun masuk surga. Yang lebih mantap, sudahlah bangun masjid, sholat 12 rakaat, the best. Yang paling parah, bangun masjid nggak bisa, sholat nggak mau. Neraka jahanam tempat dia. Ustaz dulu di Jogja ceramah jangan keras-keras. Neraka jahanam, jangan, lembutlah. Neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka siapa bilang, Ustaz Somad, kami mau bangun masjid orang iso, nek salat 12 rakaat orang iso. Ada cara yang lebih mudah lagi Pak Ustaz? Ada. Apa dia? Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, siji loro telu. Fa adabahunna, dididiknya anaknya dengan pendidikan agama. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik. Wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan laki-laki yang baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, surgalah baginya. Bangun masjid nggak bisa, sholat 12 rakaat nggak bisa. Anak 3, anak pun nggak bisa juga. Parah betul. Payah anak nih Pak Ustadz. Mau punya anak sekarang bayi tabung. Bayi tabung paling murah 100 juta di Singapura. Itu pun tabung-tabung second tuh Pak Ustadz. Makanya banyak-banyak sedekah, banyak-banyak doa sama Allah. Ruqyah juga penting. Ada sahabat kita nggak bisa hamil, istrinya 7 tahun menikah, nggak bisa. Kenapa? Rupanya jin berada di dalam, selalu menghalangi pertemuan sel ovum dengan sperma. Pas mau ketemu, dipisah sama jin. Akhirnya dibacakan ayat kursi, dibacakan ayat Quran, dibacakan ruqyah, setannya kabur lari. Jadi ruqyah salah satu alternatif berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruqyah ini bisa menyembuhkan orang gila. Zaman Nabi ada orang gila, dibacakan ruqyah Al-Fatihah dengan menahan air liur. Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Air kursi dibaca Al-Fatihah sampai air liurnya banyak. Setelah banyak ludah ke muka orang gila. Sehat. Tapi orang gila yang dulu tidak mencari ustaz. Ini orang gila ini aneh. Tapi saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Di Jogja tidak akan ada yang menangkap ustaz. Lihatlah, begitu banyaknya harakah Islamiyah. Sepatunya besar-besar. Saking besarnya kaki ustaz pun terpijak. Enggak, bercanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ruqyah ini penting, apalagi yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, mana tahu mulutnya sombong, lalu ngejek-ngejek orang. Datang laki-laki yang iseng, "Hai cewek, godain kita dong." Oh, dia sombong. "Apa? Ente mau sama saya?" Pret. Air ludahnya diambil, dibawa ke dukun, dijampi-jampi. Akhirnya makan tak kenyang, tidur tak lelap, terbayang-bayang di pelupuk mata. Pas mau makan sup, nampak wajah laki-laki itu membayang di sup. Pas mau mandi, nampak wajahnya di gayung. Pas mau minum, nampak wajahnya di teh. Wah, gimana ini Pak Ustaz? Ruqyah.
Sebelum tidur malam baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu bin nas sekali, al-fatihah sekali, awal al-baqarah 5 ayat, ayat kursi ujung al-baqarah. Setelah dibaca hembuskan ke tapak tangan. Pasakan kuat. Mudah, tak perlu pakai jimat, tak perlu ini pakai jimat sampai 12. Di sini 3, di sini 3. Jimat anak funky namanya. Sini 2, di sini 2. 3, 2, 2, 3, 10. Yang 2 lagi di bibir. Bibir kasih anting. Lihat bibir dia pakai anting, bibir kita yang ngilu. Ambo dek disinggung masalah pitih tadi Bu ya. Calon-calon gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia paling tinggi bisa mengasih honor 2,5 juta. Itu yang kalau lebih daripada itu dia bisa diperiksa BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2,5 juta. Ambo tahun iko menyerahkan piti sampai ratus juta dari YouTube, ndak mau ambil. Jadi kalau ada calon bupati, wali kota datang ke Tampe Ambo ingin mengajak Ambonyo, bingung bara dikasih buya aku, sedang sampai ratus je ndak diambilnya. Berinisial N magi Ambo CRV, Ambo pulangkan. Berinisial W magi Ambo Fortuner, Ambo pulangkan. Kurangnya masih hidup gini. Baik Ambo kasih alamat, tapi jangan diminta itu. Iko Ambo sabikan supaya calon-calon bupati, wali kota jangan pernah datang ke Pekanbaru kalau hanya untuk mengajak Ambo foto, baleho. Ambo ndak level itu. Ambo kok level Ambo VVIP. Hah? Jadi syaratnya apa Bu ya? Kok Ambo tulis 2 balai. Pertama, pemimpin itu mengambil keputusan mesti musyawarah dengan alim ulama, nenek mama, cadia pandai, menjaga filosofi 3 tungku sejarah. 2, pemimpin itu mempertahankan semboyan adat basandi syarak basandi kitabullah. 3, memperhatikan surau. Sebab awak punya filosofi kembali ke surau, pulang ke surau, bukan kembali ke laptop. Sampai masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Pondok pesantren ndak Ambo urus. SDIT boarding school ndak, tapi sekolah umum SMP SMA masukkan 5 pelajaran agama. Quran hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Dari mana gurunya? Alumni UIN, IAIN. Dari mana gajinya? Basnas. Sebab Ambo tahu negara tidak ada PT, tidak ada APBD, APBN dan sanggup menggajinya. Maka awak bersama melalui Basnas. 6, 5, giatkan Basnas, support badan amil zakat, wakaf, infak, sedekah. 6, perhatikan kesejahteraan guru mengaji. Jangan cuma sibuk maghrib mengaji, pemencetan tombol. Tombol apa? Mana anak-anak ada baca Quran. 7, perhatikan penggali kubur. Banyak orang tak memperhatikan penggali kubur. Tak kan orang nak mati itu memperhatikan penggali kubur. 8, perhatikan petugas penyelenggara jenazah yang memandikan jenazah. 9, program kajian di kantor-kantor mesti bersilabus. Jangan mengaji Ustaz Iko selesai, mengaji itu selesai. Tak ada bangunan selesai. Entah di madindiangnya, entah di matiangnya, entah di mana atoknya. Kalau sebab itu mesti selesai. Mengaji akidah sampai 10 tatap muka, setahun selesai. Mengkaji fikih sampai 10 tatap muka. Hilangkan khilafiyah supaya orang tak bercakap di masjid. 10, perhatikan anak muda. Buat pengajian khusus anak muda. Undang Ustaz Anan Attaqi, undang Ustaz dari Sulaiman, undang Ustaz fulan-fulan. Itu khusus anak muda. Kalau Amboko khusus orang-orang tua. Sebalik, Ambo masuk mesti didampingi oleh senior-senior Ambo.
Ambo tidak mau ambo dianggap penyebar fitnah dan lain sebagainya. Dua balik, tagakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan pernah berpikir datang ke Pekanbaru membawa pitih 10 juta, 20 juta, kemudian Ustadz Somad Iko dibawa berdoa, ya Allah dukunglah calon pimpin kami. Pret. Itu bukan Abdul Somad. Share info kok supaya jangan orang ramai-ramai datang ke Pekanbaru.